Baiklah, pada saat ini saya akan mempresentasikan tugas riset informatika saya dengan judul Perencanaan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Anggota Jemaat, Baptisan, dan Pernikahan berbasis web di Jemaat Imam Shalom Korombasan. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Angelika Diatulenan dengan NIM 2002 11 06 081. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang. Komputer yang digunakan oleh manusia telah banyak berperan dalam membantu setiap proses pengolahan data-data dengan menggunakan suatu aplikasi atau sistem informasi. Sistem informasi yang dapat membantu di mana sistem informasi memiliki fungsi untuk mempermudah, merencanakan, memantau, mengarahkan, dan menghasilkan informasi yang akurat. Teknologi dan informasi yang terus-menerus berkembang dalam banyak aspek kehidupan manusia, salah satunya yaitu dalam praktek keagamaan. Pada bagian ini, saya mengambil gereja Gemim Shalom Korombasan untuk dijadikan sebagai objek penelitian saya. Gereja adalah rumah tempat Allah bertahta, gereja adalah keluarga Allah yang dibangun atas landasan batu yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Di sini kita berbicara tentang gereja, maka yang dimaksud adalah manusia yang baik, manusia baik secara universal, lokal maupun individual. Gereja-gereja di Indonesia pada umumnya hidup dalam keberagamaan. Keberagamaan tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu mulai dari latar belakang, corak kekristenan, pekabaran Injil, dan pengorganisasian diri. Sebagai organisasi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat, gereja memiliki berbagai aktivitas dan transaksi untuk mengakomodasi kebutuhan dari jemaat, baik dari segi aktivitas gerejawi maupun transaksi keuangan gereja. Kegiatan manajemen gereja pada umumnya meliputi dua hal. Yang pertama, pendataan dari setiap anggota jemaat yang dalamnya mencatat informasi tentang data-data anggota keluarga, baptis, anggota sidi jemaat, pernikahan, kematian, kelahiran, status dalam jemaat, dan kegiatan gereja. Yang kedua, jadwal kegiatan gereja yang meliputi ibadah dan kegiatan-kegiatan pendukung gereja. Kita lanjut. Di sini Jemaat Gemim Shalom Korombasan adalah salah satu gereja yang berada di Kota Manado. Tepatnya di Korombasan, gereja ini memiliki berbagai macam informasi, mulai dari sejarah gereja, visi dan misi, organisasi gereja, pelayan khusus, pendeta, data jemaat, artikel, dan juga informasi lainnya. Permasalahan yang ada di Jemaat Gemim Shalom Korombasan yaitu sistem manajemen administrasi gereja yang masih bersifat manual, di mana masih tersimpan dalam bentuk arsip fisik atau dokumen cetak, termasuk dokumen pendaftaran anggota jemaat, baptisan, dan pernikahan yang masih menggunakan pendataan dengan menggunakan formulir. Sistem yang seperti ini menjadi kurang efektif karena menyulitkan staf atau pegawai dalam pengarsipan dan pencarian data dari setiap jemaat. Untuk itu, dalam manajemen administrasi dan penyampaian informasi kepada Jemaat Gemim Shalom Korombasan membutuhkan suatu sistem informasi yang bisa menunjang kegiatan pelayanan serta membantu manajemen data untuk dapat menghasilkan informasi yang berguna, berkualitas, dan dapat diakses secara mudah dan cepat. Di penelitian ini bertujuan untuk merancang sebuah informasi pada gereja dengan menggunakan PHP atau web-based. Sistem informasi yang dirancang dapat dimanfaatkan untuk membantu proses pelayanan pendataan warga jemaat dan dapat menjadi media atau sarana penyampaian informasi kepada warga gereja dengan mudah. Kita masuk pada bagian rumusan masalah. Sistem manajemen administrasi bersifat manual, di mana masih dengan menggunakan Microsoft Office, Word, dan banyaknya dokumen yang tersimpan dalam bentuk arsip fisik atau dokumen cetak. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan yang masalah di dalam penelitian ini adalah yang pertama, membuat sebuah website untuk menyimpan data-data jemaat dan juga untuk penyampaian informasi-informasi tentang kegiatan gereja. Lalu yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah membantu pegawai gereja di Jemaat Gemim Shalom Korombasan dengan membuat sebuah website yang dapat digunakan untuk pengarsipan data-data Jemaat Gemim Shalom Korombasan dan juga tempat di mana jemaat bisa melihat tentang informasi dari kegiatan-kegiatan gereja.
Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, yaitu untuk gereja. Website yang dibuat ini dapat membantu dan mempermudah pegawai gereja dalam menyimpan dan mencari informasi jemaat dan juga menyampaikan informasi tentang kegiatan-kegiatan gereja. Lalu yang kedua, manfaatnya bagi peneliti, yaitu dapat mempelajari hal baru mengenai sistem informasi. Kita lanjut pada landasan teori. Sistem informasi manajemen atau SIM atau manajemen informasi sistem MIS adalah sistem informasi yang digunakan untuk menyajikan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Bisa kita lihat pada gambar ini, yang pertama ada basis data informasi, lalu kita lanjut menuju ke sistem informasi manajemen, lalu yang terakhir informasi untuk pengguna. Suatu SIM adalah kumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya manusia, sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Lalu selanjutnya metodologi penelitian, yaitu yang pertama objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan merancang sistem informasi manajemen pelayanan anggota jemaat, baptisan dan pernikahan. Penelitian ini berlokasi di Jemaat Gemim Shalom Karumbasan di Kota Manado. Lalu selanjutnya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi literatur. Yang pertama yaitu observasi. Observasi adalah proses pengamatan langsung di gereja untuk melihat sistem manajemen pelayanan kepada jemaat yang berupa penyampaian informasi water jemaat, administrasi pendaftaran anggota jemaat, baptisan, dan juga pernikahan. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara merupakan proses komunikasi dengan anggota jemaat, pegawai administrasi, tentang perancangan dan implementasi sistem informasi manajemen dan administrasi gereja untuk mengetahui kebutuhan serta kelayakan sistem yang akan dirancang. Lalu yang ketiga, studi literatur. Studi literatur dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber pustaka seperti buku, internet, atau jurnal yang terkait dengan perancangan sistem informasi manajemen pelayanan anggota jemaat dengan berbasiskan web. Lanjut pada analisis kebutuhan. Dari observasi yang telah digunakan, kebutuhan dari sistem informasi manajemen anggota jemaat, baptisan, dan pernikahan antara lain, yang pertama membantu mengelola data gereja seperti data anggota jemaat, data pelayan, data warta jemaat, data kegiatan gereja, data artikel, data baptisan, dan juga data pernikahan. Lalu yang kedua, membantu mengelola pendaftaran anggota jemaat, baptisan, dan pernikahan, mulai dari pengajuan pendaftaran sampai pencetakan dokumen seperti surat baptis dan surat nikah. Lalu yang ketiga, informasi yang dihasilkan adalah warta jemaat, jadwal pelayanan ibadah sepekan, kegiatan gereja, artikel, perangkat pelayan, pelayanan pendaftaran anggota jemaat, baptisan, dan pernikahan. Kita lanjut pada perancangan sistem. Metode perancangan sistem yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode waterfall. Metode ini kadang dinamakan metode siklus hidup klasik atau classic life cycle yang mengabarkan pendekatan sistematis dan berurutan atau sekuensial. Pada pengembangan perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna dan berlanjut melalui tahapan-tahapan perancangan atau planning, pemodelan atau modeling, konstruksi atau construction, serta penyerahan sistem atau perangkat lunak ke pengguna atau deployment, yang diakhiri dengan dukungan berkelanjutan pada sistem. Dalam penelitian ini, perancangan sistem menggunakan metode waterfall dikarenakan metode ini memiliki tahapan pengerjaan yang dilakukan secara berurutan. Ya berarti tahapan pertama belum selesai dikerjakan, maka tidak bisa melanjutkan ke tahapan pengerjaan yang selanjutnya. Setiap tahapan saling berkaitan karena keluaran dari tahapan pertama akan menjadi masukan bagi tahap berikutnya, sehingga pengerjaan setiap tahapan harus diselesaikan dengan baik. Penggunaan metode ini lebih terorganisir karena setiap tahapan memiliki proses dan dokumen, sehingga mudah dalam pengembangan sesuai kebutuhan dari pengguna. Bisa kita lihat metode waterfall pada gambar berikut ini. Demikian presentasi dari saya, terima kasih.